Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas materi tentang paradigma Islam dalam ilmu manajemen. Berikut penjelasannya. Di materi kali ini, saya akan berbicara tentang bisnis, yang mana di dalam Islam, bisnis dapat dipahami sebagai rangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kuantitas kepemilikan hartanya, barang atau jasa termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya, yang termasuk ke dalam aturan halal dan haram. Jadi teman-teman, dapat diartikan bahwa Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rezeki. Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah, Quran Surat Al-Mulk ayat 15, yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Di dalam prinsip bisnis, Islam sebagai agama yang besar dan diyakini paling sempurna telah mengajarkan konsep-konsep unggul lebih dulu dari Protestan. Akan tetapi, para pengikutnya kurang memperhatikan dan tidak melaksanakan ajaran-ajaran Islam sebagaimana mestinya. Jadi teman-teman, umat Islam itu seharusnya dapat menggali inner dynamic sistem etika yang berakar dalam pola keyakinan yang dominan. Karena apa? Karena ternyata banyak prinsip bisnis yang modern yang akan dipraktekkan ke perusahaan-perusahaan besar dunia sebenarnya telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, ada 4 prinsip bisnis yang diajarkan oleh ajaran Islam melalui Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama, customer oriented, yang kedua, transparansi, yang ketiga, persaingan yang sehat, dan yang keempat, fairness. Kita ulas satu persatu ya teman-teman. Jadi, customer oriented ini merupakan prinsip bisnis yang selalu menjaga kepuasan pelanggan. Jadi di sini Rasulullah selalu menerapkan kejujuran, keadilan, serta amanah dalam melaksanakan kontrak bisnis. Jika terjadi perbedaan pandangan, maka diselesaikan dengan damai dan adil tanpa ada unsur-unsur penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selanjutnya yang kedua yaitu transparansi. Jadi di sini maksudnya yaitu prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam bisnis dan merupakan kunci keberhasilan. Apapun bentuknya, kejujuran tetap menjadi prinsip utama sampai saat ini. Jadi di sini transparansi kalau misalkan terhadap konsumen, ketika seorang produsen terbuka mengenai mutu, kuantitas, komposisi, unsur-unsur kimia, dan lain-lain agar tidak membahayakan dan merugikan konsumen. Lalu yang ketiga ada persaingan yang sehat. Jadi di sini Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik, yaitu dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan jujur dengan kondisi barang dagangan, serta melarang kolusi dalam persaingan bisnis, karena di sini merupakan perbuatan dosa yang harus dijauhi. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas bi ismi wa antum ta'lamun, yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu
dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Dan yang terakhir ada fairness. Jadi maksud prinsip ini adalah terwujudnya keadilan yang merupakan misi diutusnya para rasul, yang mana setiap bentuk ketidakadilan harus lenyap dari muka bumi. Jadi di sini teman-teman, Nabi Muhammad SAW itu selalu tegas dalam menegakkan keadilan, termasuk keadilan dalam berbisnis. Seperti yang dijelaskan pada hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, ini ya hadisnya teman-teman. Berbunyi, "Man talaba haqqan falyatlubuhu fi afafi wa fin aw ghairi faf." Artinya, siapa saja yang ingin meminta haknya, hendaklah dia meminta dengan cara yang baik-baik pada orang yang mau menunaikan ataupun enggan menunaikannya. Nah, itu tadi ya teman-teman penjelasan dari saya. Semoga apa yang dapat saya jelaskan ini atau yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.